Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang bagus dan murah di Juni 2024. Nah, untuk kamu yang ingin lihat saham-saham LQ45 yang sudah Kanala review di bulan sebelumnya, bisa cek video-video ini, linknya ada di deskripsi ya. Dan buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti program private mentoring saham dari Kanala, bisa dilakukan secara offline, dan untuk detailnya bisa cek di deskripsi video ini atau bisa WA ke Kanala ya. Yang pertama ada saham United Tractors. Nah, United Tractors ini merupakan anak usaha dari Astra, yang mana bisnisnya ini terdiri dari berbagai bidang, mulai dari mesin konstruksi atau alat berat, kontraktor penambangan, pertambangan batubara, tambang emas, industri konstruksi, sampai juga di bisnis energi. Ketika video ini dibuat, PBV dari United Tractors itu sekitar 0,96 kali. Untuk ukuran saham blue chip, tentu PBV di bawah 1 menjadikan saham United Tractors ini sebagai saham yang sedang terdiskon atau murah. Nah, dari sisi kinerja, di kuartal 1 2024, laba bersih United Tractors itu mencapai 4,5 triliun rupiah. Ini memang turun 14,5% dibandingkan kuartal 1 2023 lalu. Jadi kemungkinan di tahun 2024 ini, laba United Tractors akan mengalami penurunan. Hanya saja valuasinya tergolong murah ya. Yang kedua ada saham Pegas, perusahaan gas negara. Kalau ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas bumi, dan mereka ini merupakan market leader di Indonesia. Nah, Pegas ini punya valuasi yang tergolong juga cukup murah. Saat video ini dibuat, PBV dari Pegas itu 0,86 kali. Beberapa bulan yang lalu kita sudah rutin mereview Pegas, dan waktu itu sebenarnya saham Pegas pernah lebih murah di PBV 0,6 sampai 0,7. Dan untuk Pegas ini, di kuartal 1 2024 ternyata mereka membukukan kenaikan net income yang cukup signifikan. Secara year on year, laba bersih mereka tumbuh 40%, yang mana pada Maret 2024, laba bersih Pegas mencapai 121 juta US dollar. Nah, yang menarik adalah selain sahamnya murah, Pegas ini juga punya dividen yield yang cukup tinggi. Yield dividen tahunan mereka bahkan bisa lebih dari 8%, sehingga ini satu potensi yang menarik ya. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online, seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Yang ketiga ada saham INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Kalau ini merupakan perusahaan yang memproduksi pulp dan juga punya produk turunan untuk kertas tisu, kertas budaya, serta untuk packaging. Nah, INKP ini termasuk salah satu saham yang undervalue di LQ45. Ketika video ini dibuat, PBV dari INKP itu sekitar 0,55 kali. Memang dalam beberapa waktu terakhir, sekitar 1 tahunan terakhir, PBV dan juga harga saham dari INKP ini cenderung sideways ya. Jadi dia masih tergolong sebagai saham murah. Nah, sayangnya memang laporan keuangan kuartal 1 2024-nya belum dirilis, dan di tahun 2023, net income mereka sebenarnya turun 52%. Ketika 2023 itu, laba bersih INKP mencapai 411 juta US dollar. Yang keempat ada saham INDF, Indofood Sukses Makmur. Ini merupakan perusahaan consumer goods yang sangat dikenal dan produk-produknya kita pakai sehari-hari ya. Nah, INDF ini ketika video ini dibuat, valuasinya tergolong cukup murah. Bahkan untuk ukuran saham consumer goods ini terbilang murah sekali, karena PBV-nya hanya 0,87 kali. Jadi mungkin sangat jarang kita bisa menemukan saham-saham consumer yang price to book value ratio-nya bisa di bawah 1. Nah, kebetulan INDF ini beberapa bulan terakhir harga sahamnya juga lagi murah. Kinerjanya di kuartal 1 2024 memang membukukan penurunan. Untuk laba bersih itu turun sekitar 36,3% secara year on year. Namun secara jumlah itu masih cukup besar, di mana net income-nya masih mencapai 2,4 triliun pada 3 bulan pertama 2024. Untuk dividen yield juga cukup lumayan. Dividen yield dari INDF ini bisa berkisar antara 3-4% lebih. Jadi itu satu potensi yang menarik juga. Yang kelima ada saham BBTN dan juga saham-saham banking, khususnya saham banking BUMN seperti Bank BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, ketika video ini dibuat, PBV dari BTN itu hanya 0,57 kali. Jadi Bank BTN ini dijual di bawah ekuitas atau modal perusahaannya, sehingga tergolong saham yang undervalue. Di kuartal 1 2024, net income dari BTN itu masih tumbuh 7,4%, yang mana mereka membukukan laba bersih mencapai 860 miliar. Kalau disetahunkan, laba BTN tahun ini pasti akan menembus di atas 3 triliun. Nah, untuk banking blue chip seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI juga sedang berada dalam valuasi yang murah.
Kita bisa lihat price earning ratio dari BRI, BMRI, dan juga BNI ini sedang murah secara historis, terutama kalau kita compare dengan beberapa tahun lalu atau kita compare dengan rata-rata price earning dari bank-bank tersebut. Yang keenam ada saham Astra International. Nah, ini induknya dari United Tractors tadi. Tentu bisnis Astra tidak hanya alat berat ya, tapi ada juga otomotif, jasa keuangan, kemudian properti, dan banyak lagi. Nah, Astra ini dihargai dengan PBV hanya 0,92 ketika video ini dibuat. Memang harga saham Astra ini anjlok cukup dalam dari awal tahun, sehingga menyebabkan sahamnya makin terdiskon dan tergolong di valuasi murah. Menurut Kanala, untuk kamu yang mau entry dan mengoleksi Astra untuk long term, harga-harga saat ini bisa menjadi entry yang bagus dan sangat potensial tentunya. Walaupun memang kinerja Astra di 2024 diperkirakan akan turun ya laba bersihnya. Contoh pada kuartal 1 lalu, laba bersih Astra itu mencapai 7,4 triliun, turun 14,3% secara year on year. Jadi ekspektasinya laba Astra akan turun tahun ini. Yang ketujuh ada saham Adaro Energi, yang mana PBV-nya ketika video ini dibuat itu 0,79 kali. Nah, Adaro ini merupakan perusahaan batubara tentunya, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan dengan adanya potensi penurunan harga batubara, khususnya yang sudah terjadi dalam waktu 1 tahun terakhir, menjadikan kinerja Adaro juga ikut menurun. Pada kuartal 1 2024 lalu, laba bersih Adaro itu turun 18,2%. Walaupun turun, tapi labanya masih tergolong besar, karena mereka masih bisa membukukan net income 374 juta US dollar, itu sekitar 5 triliunan. Jadi menurut kita Adaro masih menarik ya. Nah, untuk kamu yang ingin tahu saham-saham apa saja di portofolio Kanala, bisa cek playlist video ini, linknya ada di deskripsi, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya.